Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri kelas 2 semuanya, mudah-mudahan santri semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam pelajaran PAI di pagi yang indah ini. Mari kita lanjutkan materi dari minggu kemarin mengenai Asmaul Husna. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Khaliq. Hari ini kita akan mempelajari Al-Qudus dan As-Salam. Silakan santri semuanya siapkan buku paketnya. Di halaman berapa kemarin? Halaman 37 ya santri semuanya, halaman 37. Dan jangan lupa siapkan pula buku catatannya. Jadi nanti ada hal yang penting yang perlu dipahami, yang dipahami dari hasil mendengarkan video. Santri semuanya silakan dicatat begitu. Jadi kalau selesai mendengarkan video, santri semuanya sudah punya catatan yang santri pahami. Jadi nanti tinggal dihafalkan, dibaca berulang-ulang agar ingat. Ya santri semuanya, kita pelajari yang kedua dari Asmaul Husna, Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Al-Qudus artinya Maha Suci. Siapa yang Maha Suci? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Qudus atau Maha Suci dari apa? Dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Contohnya apa? Mati, sakit, tidur, lelah, makan, minum, kemudian dan seterusnya. Pokoknya sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, kita harus mensucikannya, harus menghilangkannya, harus meniadakannya. Karena Allah itu Al-Qudus, Allah itu Maha Suci. Kemudian berarti juga bahwasannya Allah itu Maha Sempurna. Kebalikannya ya, kalau tadi ada sifat-sifat yang tidak pantas, artinya bahwa Allah itu Maha Sempurna. Dan berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan kita semua, kita sebagai manusia. Allah itu berbeda dengan kita semua. Kalau kita itu bisa mati, bisa sakit, tidur, lelah, makan, dan seterusnya. Kalau Allah itu tidak seperti kita. Begitu ya, mudah dipahami ya santri semuanya. Intinya kita di dalam sehari-hari tinggal lihat saja, apapun yang kita lakukan tentunya itu mustahil bagi Allah, tidak mungkin ada pada Allah. Gitu ya santri semuanya. Kalau misalnya kita jarang mandi kan kita terus menyebabkan gatal-gatal, bau badan dan seterusnya. Itu tidak mungkin bagi Allah karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian oleh sebab itu maka agama Islam, di dalam agama Islam memerintahkan kita agar mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca tasbih. Dengan cara membaca tasbih. Tasbih itu kalimatnya gimana? Subhanallah. Subhanallah artinya apa? Artinya subhanallah yaitu Maha Suci Allah. Di dalam prakteknya bagaimana waktu atau kapan waktunya kita harus membaca tasbih? Waktunya misalnya ketika ada orang-orang yang mencoba untuk merendahkan atau menempelkan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Misalnya ada orang yang bilang Allah itu beranak, maka kita sebagai orang Islam yang beriman bahwa Allah itu Al-Qudus Maha Suci, maka kita harus membaca tasbih. Subhanallah, tidak Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan, yang tadi mengatakan Allah itu beranak. Artinya bahwa tidak mungkin Allah itu beranak. Itu seperti itu ya. Kalau ada orang-orang yang menempelkan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah kepada Allah,
Kayak tadi Allah itu beranak, kita harus baca tasbih. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Paham ya santri semuanya ya? Itu seperti itu contohnya kapan kita harus membaca tasbih. Di samping kita juga seringkali membaca tasbih ketika habis sholat. Berzikir setelah sholat kan ada tasbihnya. Ada subhanallah gitu ya. Diulang-ulang sampai 33 kali. Yang tadi Pak Amir jelaskan mengenai Allah itu maha suci dari orang yang mengatakan Allah itu beranak juga dijelaskan di surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak mungkin tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu seperti itu ya santri semuanya. Kemudian Pak Amir coba geser dulu. Kemudian yang selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quddus, Maha Suci, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus meneladani sifat Al-Quddusnya Allah. Caranya gimana? Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus membersihkan hati dari sifat buruk. Membersihkan hati kita dari sifat buruk. Contohnya sifat buruk yang ada di dalam hati, misalnya marah, kemudian dendam, benci, dengki, iri. Banyak sekali keburukan-keburukan yang ada di hati kita. Kita harus mencoba membersihkannya. Misalnya kita mau marah karena misalnya bawaannya marah-marah ya, karena misalnya nggak bisa mengerjakan tugas. Ketika marah itu akan muncul, cobalah kita untuk beristighfar. Astagfirullah. Kalau marahnya akan muncul, misalnya kita sedang berdiri, cobalah untuk duduk. Kalau duduk belum juga reda, kita cobalah untuk ambil air wudhu. Kalau sudah dibasuh dengan air, kita masih marah-marah, baca Quran. Kalau susah ya tidur aja gitu ya santri semuanya. Itu salah satu langkah-langkah misalnya untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada di hati kita. Yang pamer contohkan tadi marah. Kemudian setelah hati, yang kedua membersihkan badan, pakaian dan lingkungan. Badan kita harus dibersihkan dengan mandi, pakaian kita dengan dicuci, lingkungan kita harus dibersihkan dengan disapu, dipel, sampahnya dibuang gitu ya. Yang ketiga, melakukan kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, atau mengharap ridho Allah dari apapun yang kita lakukan. Misalnya kita mau sholat, ya kita lakukan karena Allah, bukan karena pengen dipuji sama siapa, misalnya sama orang tua begitu ya. Kita nolong orang juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar diridhoi oleh Allah, bukan agar nanti dikasih ucapan terima kasih atau dikasih imbalan begitu. Enggak seperti itu ya. Itu beberapa contoh yang dapat Pak Amir jelaskan. Kita masuk ke, bentar dulu ya santri semua, coba di setting dulu. Masuk ke assalam ya selanjutnya ya santri kelas 2 semuanya. Kita masuk yang ketiga, yaitu assalam. Asmaul husna yang akan kita pelajari yang ketiga, assalam. Assalam itu artinya maha menyelamatkan. Maha menyelamatkan. Allah Subhanahu wa taala disebut dengan assalam, yang maha menyelamatkan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan keselamatan dan juga kesejahteraan kepada semua makhluknya, termasuk kita. Contohnya apa? Yang buktinya bahwa Allah itu assalam, yang maha memberi keselamatan dan kesejahteraan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki atau rezeki gitu ya, sehingga kita bisa hidup. Rezeki yang Allah berikan itu sangat banyak.
ada yang makanan nabati dari yang berasal dari tumbuhan. Bayangkan makanan nabati itu banyak sekali, semuanya kita bisa makan. Yang tidak bisa dimakan itu paling sedikit ya, ada sayuran, buah-buahan, daun-daunan, sayur-sayuran ya, dan seterusnya. Intinya kita bisa lihat semua tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk dimakan itu juga rezeki, yang disebut makanan nabati. Kemudian ada makanan hewani yang berasal dari hewan, ada ayam, sapi, kerbau, onta dan seterusnya, ikan, banyak sekali, luar biasa. Itu salah satu bukti bahwa Allah itu as-salam. Kemudian yang kedua, Allah juga memberikan kita kesehatan. Karena kita sehat kita bisa belajar, karena kita sehat kita bisa beribadah, karena kita sehat kita bisa beramal soleh, bisa berbuat baik. Seperti itu santri semuanya. Karena kita tahu sehat itu mahal. Bayangkan kalau kita misalnya sakit, demam, kita ke dokter berobat, dikasih obatnya mahal. Padahal tiap hari sudah lama sekali kita sehat, itu gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjaganya agar jangan sampai sakit dengan disiplin olahraga, disiplin makan yang teratur, istirahat yang cukup dan seterusnya. Ya karena begini, misalnya orang yang sakit sesak nafas ya, paru-paru, sehingga tidak bisa bernafas secara normal, menghirup oksigen secara normal. Orang itu harus membeli oksigen, tabung oksigen yang nanti memudahkan orang tersebut untuk bernafas. Tabungnya itu sangat mahal, tabung oksigen itu dengan isinya ya, sangat mahal. Bayangkan kita sudah hidup berpuluh-puluh tahun, sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan semuanya gratis. Padahal kalau dihitung oksigen saja untuk kita hidup, kalau mau dihitung rupiah itu mahalnya luar biasa. Itu salah satu. Yang kedua contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu as-salam, yang maha menyelamatkan. Yang ketiga contohnya lagi, Allah itu menyelamatkan kita dari bencana. Padahal alam raya ini yang miliki, yang mempunyai begitu ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bebas mau membuat laut naik ke daratan menjadi tsunami, mau membuat sungai menjadi naik ke daratan dan seterusnya. Semuanya itu bisa Allah lakukan, tetapi Allah itu tidak melakukannya karena sangat karena as-salam, pengen menyelamatkan manusia agar tetap sejahtera. Dan kita perlu ingat bahwasanya ketika terjadi bencana kebanyakan itu karena ulah tangan manusia, karena kesalahan manusia yang suka buang sampah ke sungai, sungainya jadi banjir, manusia yang suka buang sampah ke laut, lautnya kotor, nanti bisa menyebabkan arusnya tidak stabil, menyebabkan bisa terjadi tsunami dan seterusnya. Kebanyakan bencana itu terjadi karena kesalahan manusia yang tidak mau menjaga, tidak mau merawat, tidak mau menyayangi alam. Seperti itu ya santri semuanya. Kemudian ada selanjutnya, Pak Amir geser dulu. Yang selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa taala itu as-salam, maka kita harus meneladaninya. Kita harus menjadi orang yang suka menyelamatkan begitu ya, yang seperti as-salam, yang suka menyelamatkan. Caranya misalnya yang pertama, tidak mencelakakan orang lain. Kita tidak boleh mencelakakan orang lain. Ini sebagai wujud meneladani Allah itu as-salam, maha menyelamatkan. Kita harus mencontohnya dengan tidak mencelakakan orang lain, baik dengan perkataan, misalnya menghina, kita enggak boleh begitu ya nanti semuanya. Menghina nama orang dengan tidak namanya tetapi menggantinya dengan nama binatang, enggak boleh menghina dengan perkataan. Kita juga tidak boleh mencelakakan orang lain dengan perbuatan, misalnya memukul,
walaupun bercanda tapi tidak boleh, karena memukul itu dapat menyebabkan orang menjadi celaka, sakit, bawa ke rumah sakit nanti kan, nggak boleh. Yang kedua, kita di samping tidak mencelakakan, kita harus menolong orang lain, karena kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan tanpa harus diminta, kita harus secara inisiatif menolongnya. Melihat temannya lagi nggak bawa pensil, misalnya lagi belajar di sekolah ya, tidak bawa pensil, kita tahu kita punya pensil lebih dari satu, kita pinjamkan. Wahai temanku, saya pinjami pensil ya, saya tahu kamu nggak bawa pensil. Itu seperti itu, contoh menolong orang. Yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan dan perlindungan. Kita mau makan, berdoa, ya kan? Kita mau masuk kamar kecil atau WC, berdoa, keluar WC berdoa, mau tidur berdoa, setelah tidur berdoa. Semuanya itu santri harus amalkan begitu. Itu salah satu wujud kita itu meneladani as-salam. Kemudian yang keempat, bersabar jika terkena musibah. Kalau kita terkena musibah misalnya sakit, ya kita bersabar, karena sakit itu adalah sudah menjadi ketentuan atau menjadi takdirnya Allah. Mungkin sakit itu karena kita nggak disiplin makan, karena kita begadang. Nanti kita bisa sadar, kita jadi disiplin makannya, tidak begadang dan seterusnya. Kemudian yang kelima membuat suasana menjadi aman dan damai, suasana di sekitar kita. Misalnya kan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ronda malam, kerja bakti, lingkungan jadi bersih dan seterusnya. Itu beberapa contoh cara meneladani Asmaul Husna as-salam. Oke ya santri-santri semuanya, mudah-mudahan apa yang Pak Amir jelaskan dapat santri semuanya pahami. Kalau misalnya kok ada yang nggak paham, ya silakan santri semuanya dapat menanyakannya di kolom komentar di Google Class, ataupun bisa juga ke Japri ya, WhatsApp-nya Pak Amir, nomornya Pak Amir. Itu kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya santri-santri semua. Jangan lupa senantiasa jaga kesehatan dan tetap semangat di dalam belajar. Pak Amir akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.